Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel. Untuk edisi yang ke-184 ini kita ingin melanjutkan pengenalan kita terkait dengan ilmu makulat ya. Sebagaimana kita sampaikan di edisi-edisi sebelumnya bahwa al-makulat itu ilmu yang tentang apa? Ilmu yang membahas tentang kategori. Itu ada 3 istilah ya terkait dengan al-makulat itu apa? Istilah ilmu makulat itu ada 3. Yang pertama adalah uh, al-makulataini, al-makulaini atau al-makulani ya. Al-makulani atau al-makulaini. Ini ketika kategorinya ada 2. Kemudian juga disebut sebagai al-makulat al-arba'ah. Ini ketika kategorinya ada 4. Nah, yang ketiga, itu bisa juga disebut dengan al-maqulat al-asyrah. Dan ini yang terkenal. Al-maqulat al-asyrah ketika kategorinya itu ada 10. Nah, pada edisi sebelumnya kita sudah sampaikan kalau al-maqulaini atau al-maqulani itu ketika kategorinya itu hanya jauhar dan alam. Itu disebut dengan al-maqulani atau al-maqulani. Disebut dengan al-maqulat al-arba'ah ketika itu kategorinya dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama adalah jauhar, yang kedua adalah al-kam, yang ketiga adalah al-kaif, dan yang keempat adalah an-nisbah. Itu kalau dikenal dengan istilah al-maqulat al-arba'ah. Tetapi kalau disebut dengan al-maqulat al-asyrah, maka di sini ada 10. Ya, ada 10. Kategorinya ada 10. Yang pertama jauhar, yang kedua kam, yang ketiga kaif, yang keempat aina, yang kelima mata, yang keenam al-idhofah atau idhofah, yang ketujuh al-wad'u, kemudian yang kedelapan itu al-milk, al-milku, kemudian yang kesembilan al-fi'lu atau ayyaf'ala, kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah al-infial atau ayyan fa'il. Nah, dengan kategori-kategori tersebut, maka kita bisa mengetahui ini termasuk kategori apa. Nah, sekarang kita ingin mempraktekkan salah satu dari apa ini termasuk apa. Oh, sekarang kita ingin berbicara tentang eh, al-harokah, gerakan, gerak al-harokah, al-harokah atau gerak. Nah, al-harokah itu menurut ulama ahli ilmu makulat itu termasuk makulat al-infial. Mengapa dia al-infial atau ayyan fa'ilah? Karena memang yang namanya gerak itu adalah apa? Menerima menerima asar, turun ya, tak turun ya. Menerima ayyan fa'ilah itu kan menerima pekerjaan. Nah, itu gerak gitu. Gerak ya. Nah, terkait dengan gerak ini atau al-harokah itu kalau kita lihat dari terjadinya gerak. Kalau dilihat dari terjadinya gerak, nah ini memang kita sudah mulai masuk ke dunia eh, dunia sains ya, karena terkait dengan gerakan. Al-harokah kalau kita lihat dari terjadinya gerakan itu kalau kita lihat
itu ada 4 macam atau 4 bagian. Pertama adalah gerak dalam alkam. Alkam itu kan eh, dari segi keberapaan. Dari segi keberapaan. Gerakan yang terkait dengan alkam ini, contohnya apa? Contohnya adalah tumbuh. Jadi kalau berkembang, ya, tumbuh, itu kan gerakan itu. Nah, tumbuh, bergerak. Tumbuh itu kan bergerak. Nah, bergeraknya eh, tumbuh itu adalah pergerakan yang terkait dengan kam. Karena namanya berkembang itu biasanya dari kecil ke besar, dari pendek ke tinggi, ya. Kemudian bisa saja dari kurus ke gendut atau dari gendut ke kurus. Nah, itulah yang kita sebut sebagai gerakan atau al-harokah, tapi dilihat dari kejadiannya, dari terjadinya itu terkait dengan al-kam, karena terkait dengan ukuran ya, tumbuh ya. Jadi misalnya kambingnya satu menjadi dua, tiga, empat, nah itu termasuk harokah fil kam. Nah yang kedua adalah al-harokah tapi fil kaif, fil kaif. Itu ketika itu contohnya adalah ketika ada sesuatu benda, dia berubah, misalnya eh, menjadi beku, ya, kemudian menjadi dingin, ya, kemudian menjadi panas. Nah, itu kaif. Itu adalah gerakan tapi yang kaitannya dengan al-kaif. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu adalah gerakan yang terkait dengan al-ain atau kedimanaan. Kalau gerakan yang terkait dengan al-ain, itu contohnya adalah ketika satu benda atau satu orang itu pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya asalnya di Surabaya, pindah ke Jakarta, dari Jakarta pindah ke Bandung. Nah, itu termasuk gerakan yang terkait dengan al-ain atau yang terkait dengan eh, tempat, yang terkait dengan tempat, al-ain, kedimanaan. Nah, kemudian yang keempat itu adalah al-harokat, tapi yang terkait dengan al-wad'u. Al-wad'u. Ya, atau dari segi posisi gerakannya. Nah, misalnya eh, gerakan yang asalnya apa? Misalnya gerakan yang asalnya duduk, kemudian berjalan, kemudian berdiri. Nah, itu al-wad'u. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa al-watu itu adalah eh, peristiwa atau kegiatan atau aksiden yang terkait dengan sebagian dari jawari itu dengan lijus'ihi wa khorijin dan dunia luarnya, wa khorijin dan dunia luarnya. Jadi misalnya duduk, berdiri, nah itu adalah kondisi. Itu namanya adalah al-wad'u. Al-wad'u atau situasi atau kondisi. Kondisi lah, terkait dengan kondisi. Nah, di situ Bapak Ibu ya. Jadi, ini kita membuat satu contoh. Satu contoh, misalnya namanya gerakan. Gerakan itu kan ada. Ada gerak bumi, ada gerak manusia, ada gerak hewan, ada gerakan yang lain. Semua yang terkait dengan gerak itu oleh ulama ilmu mantik itu dikenal dengan istilah makulat al-infial karena memang dia menerima. Nah, terkait dengan gerakan ini atau al-harakah ini, kalau dilihat dari wukuknya, terlihat dari kejadiannya itu bisa dibagi menjadi empat. Yang terkait dengan al-kam, ya, kemudian yang terkait dengan al-kaif, yang terkait dengan al-ain, dan yang terakhir terkait dengan al-wad'u. Contohnya seperti tadi ya. Jadi kalau yang terkait dengan
merekam, tumbuh. Nah, satu menjadi dua, kecil menjadi besar. Yang terkait dengan alkaif misalnya pergerakan air bisa menjadi membeku, menjadi dingin. Nah, itu adalah gerakan ya, gerakan berubah perubahan gitu ya, berubah menjadi dingin, menjadi panas. Nah, itu airnya itu namanya adalah harokah yang terkait dengan alkaif. Kemudian yang ketiga, yang contohnya terkait dengan LN itu ketika satu pindah ke yang lainnya, eh, gelas yang asalnya di meja dipindah ke kursi. Itu namanya adalah harokah fil ain. Kemudian juga ada al harokah fil wati. Contohnya adalah ketika kita berubah dari duduk menjadi berdiri dan sebagainya. Oke, barangkali demikian. Sekali lagi, memang al-makulat al-asyroh ini memang terkait dengan sains. Nah, oleh karena itu, kita ingin sampaikan ini, dan ini adalah ilmu-ilmu klasik keislaman pada masa zaman Islam. Makanya kita kenal dengan istilah tradisi keislaman. Barangkali demikian. Terima kasih. Kita ucapkan tagline kita. Sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.